Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam Iqazul Himam, syarah hikmah ke-27, Ibnu Ajibah berkata, Summa kammala hazihil mas'alah biqaidatin kulliyah tasduku bima taqaddama wa bigoirihi. Selanjutnya, Ibnu Athaillah As-Sakandari menyempurnakan atau menggenapkan hazihil mas'alah, pembahasan ini, biqaidatin kulliyah, dengan sebuah kaidah atau prinsip umum, tasduku bima taqaddama wa bigoirihi, yang mencakup hal-hal yang sudah dibahas sebelumnya maupun dengan hal-hal yang lain. Faqala, maka Ibnu Athaillah As-Sakandari berkata, man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu. Orang yang awalnya bercahaya, maka akhirnya juga akan bercahaya. Ini sangat singkat ya, hanya 5 kata saja, tapi mengandung banyak inspirasi. Kultu, aku berkata, isyraqul bidayah huwa dukhulu fiha billah. Yang dimaksud dengan awal yang bercahaya adalah memasuki suatu amalan dengan mengharapkan bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan mengandalkan kuasa dan dayanya Allah, bukan mengandalkan kuasa dan daya kita sendiri, dengan mengikuti irodahnya Allah, bukan dengan mengikuti irodah kita sendiri. Wa talabuha billah, mengejar sesuatu itu juga dengan Allah, dengan mengikuti aturan atau syariatnya Allah. Wal i'timadu fiha 'ala Allah, serta bersandar di dalamnya kepada Allah. Di dalam teks Iqazul Himam ini ditegaskan bahwa tasawuf tidak membuat orang lari dari arena kehidupan, tidak membuat mereka menjadi pertapa di hutan, atau sebutannya eskapisme. Ibnu Ajibah berkata, ma'asai fi asbabiha, secara zohir dia harus menempuh sebab-sebab untuk menyukseskan amalan itu. Aturan main yang ada dalam perkara yang dia geluti itu, ya dia penuhi. Wal i'timad wal i'tina fi tolabiha, serta bersungguh-sungguh inayah, memperhatikan, mencermati gitu, dalam mencarinya. Qiyaman bihaqil hikmah wa adaban ma'al kudroh, sebagai bentuk menunaikan tuntutan hikmah dan adab terhadap kuasa Allah. Ya, Allah berkuasa untuk menjaga Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Tapi misalnya dari penggunaan kata inna itu sendiri, usaha manusia itu dituntut. Harus tetap ada para penghafal Quran. Kemudian pencetakan mushaf harus ada pentashihnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menurunkan penyakit bisa langsung menurunkan obatnya. Tapi kita juga harus berusaha. Ilmu kedokteran harus dikembangkan. Harus ada dokter, ada saintis di bidang ilmu kedokteran yang melakukan penelitian. Mereka berusaha sekuat tenaga untuk membantu orang-orang yang sakit. Tapi bukan ya semata-mata mereka yang berjasa kalau ada orang yang sembuh gitu. Dalam hati kita harus bersandar kepada kuasa, kepada kehendak Allah dalam memulai dan melaksanakan suatu usaha. Tidak bersandar kepada kuasa dan kekuatan kepintaran kita, juga tidak bermotif untuk memenuhi ego kita.
Tapi dalam zohir kita, dalam mengusahakannya, menyukseskannya, kita harus bersungguh-sungguh, harus memenuhi syarat-syaratnya, mengikuti aturan mainnya, dan sebagainya. Kalau tidak, nanti kita yang beriman nih, misalnya hanya mengikuti kondisi hati yang berserah kepada Allah saja, lantas usaha duniawinya enggak, itu bakal kalah sama orang yang secara zohirnya berusaha dalam suatu bidang dengan sungguh-sungguh, walaupun hatinya enggak bersandar kepada Allah. Kalau kondisi yang paling jelek kan hatinya enggak bersandar kepada Allah, zohirnya enggak usaha. Yang paling bagus hatinya bersandar kepada Allah, zohirnya berusaha. Itu yang diucapkan atau diajarkan oleh tasawuf. Yang jelek itu yang ada di antara kedua itu. Zohirnya berusaha, hatinya nggak bersandar kepada Allah. Atau sebaliknya, hatinya bersandar kepada Allah, zohirnya malas-malesan. Wa ya'zumus sa'yu fis sababi biqadri azomatil matlab. Kesungguhan dalam berusaha itu harus semakin besar seiring dengan besarnya tujuan yang hendak kita capai. Setelah mujahadah akan ada musyahadah. Kewajiban kita adalah mujahadahnya. Musyahadah itu adalah anugerah dari Allah. Apalagi yang namanya karomah. Gitu. Kalau sudah bertahun-tahun berusaha bertirakat, bertarekat gitu ya, kemudian tidak merasakan keindahan musyahadah, tidak merasakan adanya keramat, adanya karomah, itu bukan berarti tirakat atau bertarekatnya dia itu gagal. Jangan sampai berpikiran seperti itu, karena dia sudah mau bertirakat itu sudah mendapatkan anugerah. Apakah musyahadahnya diberikan juga oleh Allah? Yaitu prerogatifnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau memang targetnya ingin musyahadah, ingin mendapatkan keramat dengan bertirakat, maka itu sudah menyimpang sejak awal. Tidak lagi asyraqat bidayatuhu. Dia sudah bertarekat, beribadah dengan tujuan bukan billah lillah, tapi untuk mendapatkan keramat yang menjadi obsesi dari egonya, dari hawa nafsunya. Kemudian Ibnu Ajibah mengutip firman Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, pasti kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sungguh Allah itu dekat dengan orang-orang yang muhsin. Di sini langsung diberikan tafsir oleh Ibnu Ajibah, inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Bukan Allahnya yang dekat gitu. Nanti orang memikirkan jarak gitu, dan itu keyakinan yang salah. Yang dekat di sini rahmatnya Allah. Wa qala saykhu suyukhina Sayyidi Abdurrahman Al-Majzub radhiyallahu an. Gurunya guru kami yaitu Sidi Abdurrahman Al-Majzub radhiyallahu an berkata, la tuhibbuha rakhisatan. Jangan engkau mencintainya dengan murah atau dengan mudah. Wa aklul ma'syuki goli, karena makanan ya sang kekasih itu mahal. Matan hasodu sobatus soif illa birodil layali. Tidak akan dipanen hasil musim panas kecuali dengan menahan dinginnya malam. Ada syair-syair lain yang senada dengan ini. Biqadril kadi tuktasabul ma'ali wa man tolabal ula sahirol layali. Sebanding dengan kad, dengan kesungguh-sungguhan, tuktasabul ma'ali, keluhuran bisa diperoleh. Wa man tolabal ula, orang yang mencari keluhuran
sahirol layali, dia harus bergadang malam-malam, artinya ya bekerja lebih lama, belajar lebih lama. Biqadril kaddi tuktasabul ma'ali, ya gusul bahro mantolabal la'ali. Sebanding dengan usaha akan diperoleh hasil. Orang yang mencari intan permata atau mutiara itu harus menyelam ke dalam lautan. Maknanya sih secara umum seperti itu. Faman ra'aynahu fi bidayatihi jaddan fi talabil haq. Orang yang kita lihat pada awalnya bersungguh-sungguh dalam mencari kebenaran, ini berarti makna mengisi masa muda dengan belajar, dengan ya mendidik dengan adab dan ibadah, itu juga bagian makna dari hikmah ini. Mu'ridon anil unsi bil khalqi, berpaling dari keakraban dengan makhluk. Ya tentu saja memang ada tuntutan untuk bersosialisasi dengan teman ya, bagi para mahasiswa misalnya. Tapi ya jangan larut di situ. Kondisi dia sedang sendirian itu yang menentukan bagaimana kesungguh-sungguhannya belajar. Mustagrikon fi khidmati maulahu, dia harus menenggelamkan diri, fokus, penuh dedikasi dalam berkhidmat kepada Tuhannya. Nasian lihuzuzihi wa hawahu, melupakan kepentingan atau keuntungan bagi diri dan hawa nafsunya. Alimna anna nihayatahu musyrikotun, maka kita akan tahu bahwa akhirnya masa depan si pemuda itu pasti akan bercahaya, cemerlang. Wa akibatahu mahmudah, kesudahannya nanti akan terpuji. Wa ma'aribahu maqdiyah, kebutuhan-kebutuhannya akan terpenuhi. Wa man ra'aynahu muqassiran fi talabi maulahu, sebaliknya siapa yang kita lihat lalai dalam mencari Tuhannya, lam yakhruj an nafsihi wa hawahu, dia tidak keluar dari kungkungan diri dan hawa nafsunya. Alimna annahu kazibun fi da'wahu, maka kita tahu bahwa ia berdusta dalam pengakuannya. Menyebarkan ilmu itu berbeda dengan mengamalkannya. Ya seperti saya gitu, mempelajari alhamdulillahirabbil alamin dari kecil, kemudian mengajarkan membacanya, mengajarkan makna dan tafsirannya gitu. Itu mengajar tuh ya nyebarin ilmu saja. Tapi mengamalkan alhamdulillahirabbil alamin itu ya misalnya apakah goyah dan goncang hati gitu pada saat merasa melakukan kebaikan lantas nggak dapat pujian, berarti masih muqassiron fi tolab, menurut saya seperti itu. Dan masih lam yakhruj an nafsihi wa hawahu, tidak keluar dari kungkungan dirinya dan hawa nafsunya. Alimna annahu kazibun fi da'wahu, maka kita ketahui bahwa dia berdusta dalam pengakuannya, ya reputasinya kosong gitu ya, sebagai orang yang menggunakan simbol-simbol agama. Fanihayatuhul hirman wa akibatuhul khuzlan, maka akhirnya adalah kehampaan dan kegagalan. Baik akhirnya itu ya misalnya sebelum di akhirat, di dunia ini katakanlah saya membayangkan pada saat kondisinya sendirian, hatinya tetap hampa gitu. Illa ayyatadarokahul karimul mannan, kecuali jika dia disusul oleh Allah yang maha pemurah. Haza fitorikil wusuli ilallah ila hadratil haq, ini berlaku dalam jalan menuju hadirat Allah. Wa amma isyraqul bidayah fi talabi hawaijid dunya, adapun cahaya permulaan dalam hal mencari kebutuhan dunia, awil maqamati awil marotibi awil khususiyati masalan, misalnya dalam mengejar kedudukan, jabatan atau keistimewaan,
Fahuwa bizuhdi fiha, maka caranya adalah dengan bersikap zuhud terhadapnya. Wal iradi anha, berpaling darinya. Wal istigholi billahi anha, dan menyibukkan diri dengan Allah dari hal-hal yang duniawi tadi. Qala ba'duhum, ada sebagian sufi yang berkata, la tudrokul marotibu illa bizuhdi fiha, kedudukan tidak akan diraih kecuali dengan tidak menginginkannya. Ini agak susah dipahami ya, tapi saya baca ke syarah dari Ramadan Al-Buti misalnya, kan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah ya bersungguh-sungguh mengejar hal-hal yang duniawi tadi, jabatan, kedudukan, keistimewaan, privilege gitu ya, baik berupa harta atau yang lainnya, dan mereka memperolehnya gitu, baik secara personal maupun secara sosial. Misalnya orang bilang misalnya Barat ya lebih maju gitu, Asia terbelakang, negara-negara ketiga. Nah, kata Syekh Ramadan Al-Buti, ya sebenarnya di balik gemlamornya kondisi orang-orang itu atau masyarakat Barat itu, di dalamnya keropos, banyak problem, misalnya ya orang bunuh diri kata beliau, padahal di tengah kesuksesan duniawi. Berbeda misalnya ya memang yang memperoleh jabatannya itu karena tadi Allah menitipkan amanat itu kepadanya. Qala Syekhu Abul Hasan, kuntu ana wa sahibun li na'budullaha fi maghara. Abul Hasan As-Sazili berkata, aku dan seorang temanku dulu beribadah kepada Allah di sebuah gua. Wa naqulu fi hadza syahri yuftahullahu alaina. Kami berkata, pada bulan ini Allah akan membukakan karunia bagi kami. Targetnya gitu, dapat futuh, dapat kasyaf, musyahadah dalam jangka waktu sebulan. Fi hadzihil jumu'ah yuftahullahu alaina. Pada hari Jumat ini atau seminggu lagi lah kita bisa dapat futuh itu, dapat pembukaan mata batin. Fawaqafa ala babil magoroti rojulun alaihi simaul khair. Tiba-tiba ada seorang laki-laki yang berdiri di pintu gua, dan pada lelaki itu terlihat tanda-tanda kebaikan. Faqala assalamualaikum farodadna alaihi salam wa qulna lahu kaifa anta. Orang itu berkata, membaca salam, kami menjawab salamnya, lalu kami berkata, bagaimana keadaanmu? Fanahado alaina wa qala. Orang itu lalu bangkit ya, nahado, tapi mungkin di sininya mengkritik gitu. Ini wali karena nanti isi perkataannya itu dia tahu apa yang diomongin oleh Abu Hasan As-Sazili dan temannya. Padahal awalnya orang itu kan nggak ada bersama mereka. Orang itu menegur kami dengan berkata, kaifa yakunu halu may yaqul fi hadza syahri yuftahullah, fi hadhil jumu'ati yuftahullah. Bagaimana kabar kalian orang-orang yang mengatakan sebulan lagi, seminggu lagi Allah akan memberikan futuh kepada kami. La fatha wa la falah. Tidak ada futuh atau pembukaan, kasyaf, penyingkapan kegaiban itu. Tidak ada keberuntungan, kesuksesan. Halla abadnallaha kama amarona. Mengapa kalian itu, kamu itu enggak beribadah kepada Allah, ya beribadah saja, enggak usah pakai target-target seperti tadi. Lakukan aja seperti apa yang diperintahkan. Summa goba anna, kemudian dia pergi dari kami, fa fahimna min aina akhizna, maka kami pun sadar aspek apa yang dia kritisi dari kami, atau dari segi mana kami telah melakukan kesalahan. Faroja'na ala anfusina billaum, maka kami pun mencela diri kami sendiri. Fafatahallahu alaina, maka justru dengan seperti itu Allah memberikan futuh kepada kami. Intaha bil makna, artinya di sini pengutipannya itu tidak letterlek. Zakarohu fit tanwir. Ini disebutkan di dalam kitab At-Tanwir. Dulu pernah kita sebut kitab At-Tanwir fi Isqatit Tadbir, ini karya dari Ibnu Athaillah As-Sakandari.
Berarti yang ke atas ini, yang qala Syekhu Abul Hasan itu, mulai dari situ itu kutipan Ibnu Ajibah dari buku Isqatut Tadbir, At-Tanwir fi Isqatut Tadbir. Selanjutnya sedikit lagi, faman tolabal khususiyata kana abdal khususiyah. Orang yang mencari keistimewaan, ya tadi berupa keramat, berupa kasyaf atau futuh, maka dia menjadi hamba dari keistimewaan itu. Wafatahu hazuhu minallah. Dia akan kehilangan keberuntungan yang sejati dari Allah. Hatta yatub, sampai dia bertobat. Wa man kana abdan lillah, sedangkan orang yang menjadi benar-benar hamba Allah, nala hazzahu minal ubudiyah, dia akan memperoleh kebagiannya, memperoleh keuntungannya dikarenakan kehambaan, dikarenakan penghambaan dirinya, ubudiyahnya. Wa adrakathul khususiyah, lalu dia juga akan mendapatkan keistimewaan min ghairi iltifatin ilaiha, padahal dia tidak meliriknya, tidak menargetkannya, wala tolab, dan tidak mengusahakannya. Wallahu ta'ala a'lam. Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui.